Kalau masih ada yang meyakini Kiai takut kualat sama Habib-Habib yang modelnya seperti itu, biarkan, izinkan saya, para ulama, para kiai, biar saya yang kualat menghadapi macam Habib-Habib seperti itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Oke. Saya menyambung soal yang tadi, karena saya tadi mau sampaikan, saya ternyata masih ada tamu lagi. Jadi makanya saya di suasana lebaran ini kan, tolong dimaklum teman-teman, tadi terputus karena saya masih ada tamu banyak. Jadi saya harus lebih menghormati tamu dulu. Ya, kalau live kan kita bisa sambung lagi ya. Jadi saya minta maaf. Ya, di suasana lebaran itu kan dari kemarin kan ada nyekar, ada acara nyekar, ada sungkeman, ada acara silaturahmi, halal bihalal, semuanya lah ya. Di lebaran ini makanya ya tamu terus. Alhamdulillah banyak tamu ya banyak rezeki. Jadi harus saling memaklumi. Intinya kan begitu teman-teman ya. Lahir batin ya semuanya ya, pokoknya kosong-kosong deh. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi soal mengenai lanjutan yang tadi bahwa Bahar Smith itu membunuh para kiai, itu jelas. Bukan membunuh secara fisik tidak, tetapi membunuh tanpa menyentuh itu adalah ya membunuh karakternya, membunuh kehormatannya, harga dirinya. Ya ceramah-ceramah kayak begitu kan terlalu ekstrim lah. Walaupun seandainya saya berhusnuzon, niat dari saudara Bahar Smith ini juga nggak seperti itu. Nah ini ya, Anda dengarkan ya. Ini saya setelkan dulu nih. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Sekalipun Habib itu bodoh, walaupun seandainya tujuan dari niat saudara Bahar Smith ini baik, tapi nggak layak ngomong kayak begini. Terus aja, ini saya sebagai orang awam nih ya, saya sebagai orang awam. Terus saja nistakan kiai-kiai, ulama-ulama. Bahar ini bagaimana? Terus aja ciptakan bahwa ulama kiai yang ada di Nuswantoro ini adalah KW. Terus aja jualan nasab. Terus aja Anda mengakuisisi diri Anda sebagai seorang Habib, sebagai cucu Nabi. Yang lain itu KW. Maka dibanding-bandingkan mau kiai 70, nggak sebanding dengan satu Habib. Meskipun Habib itu bodoh. Ini kan sebuah statement-statement yang menyakiti. Kok nggak menghormati sih? Saudara Bahar Smith, jangan kayak begitu. Ini lama-lama umat itu bisa berontak loh. Bahkan sepandai-pandainya mereka sekalipun seorang Habib harus mengikuti ulama-ulama dan kiai-kiai yang ada di bumi Nuswantoro. Ini adalah Indonesia. Kayak begini kiai-kiai kita juga nggak nanggepin, nggak mau nanggepin. Nggak mau. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu nggak mau nanggepin yang kayak begini. Ini sudah keterlaluan. Coba dengarkan lagi. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Belajar kepada satu Habib
sama dengan belajar kepada 70 kiai. Ya keren sih. Keren. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Satu Habib, walaupun Habibnya bodoh. Walaupun Habibnya bodoh. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Walaupun Habib itu bodoh, tetap ukurannya oleh kiai 70 kiai yang alim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, kok ada kayak begini modelnya? Ini lama-lama kalau didiam-diamkan, apa yang enggak ini terlalu berlebihan. Ya Allah, saya mohon ampun para alim ulama, para kiai, para habaib yang lain. Mohon ampun. Ya Allah, ini orang sudah cukup merendahkan para ulama, para kiai yang ada di pribumi, yang ada di Indonesia. Masya Allah, sedih saya. Dan statement-statement yang lain itu banyak sekali. Ketika kemarin menistakan keturunan Wali Songo, mau disirnakan keturunannya, zuriatnya, nasabnya, bahwa Wali Songo itu keturunannya terputus. Ini seperti mengaburkan nasab. Ini masa mau didiamkan? Ini kok mengerikan sekali lama-lama. Masya Allah. Bahkan ada sebuah statement. Sikap ini, pernyataan ini tidak akan pernah, walaupun saya harus mati. Bahkan ada statement lagi. Saya tidak akan pernah meminta maaf, walaupun saya harus membusuk dalam penjara. Masya Allah. Itu Bahar. Ya Allah, saudara Bahar Smith ini. Mungkin kalau saya boleh sedikit kritik. Iblis itu sombong. Makanya dibuang dari surga. Karena kesombongannya. Masya Allah. Inilah ketika orang merasa dirinya mulia, suci. Apa yang ia yakin itu adalah benar. Ini sudah melebihi dari apa yang sudah menjadi haknya Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang maha benar. Tetapi ini sudah dihaki sama seorang yang namanya Bahar Smith. Masya Allah. Kok sangat mengerikan sekali ya. Ya Allah, kasihan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Kalau statement-statement kayak begitu dibiarkan begitu saja, nggak ada yang memberikan pencegahan, nggak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengingatkan. Ini mau jadi apa lama-lama? Hanya dia menjual diri dia sebagai seorang cucu Nabi. Hanya dia menjual, memposisikan dia sebagai zuriat Rasul. Lalu kiai-kiai, ulama-ulama kita pribumi seperti menjadi KW. La haula wala quwata illa. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Belajar sama satu Habib. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Putar sekali lagi. Belajar sama satu Habib. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70
Ya Allah. Apakah statement ini masih berlaku? Kiai takut kualat dengan habaib. Apakah statement ini masih berlaku? Bahwa kiai takut kualat sama habaib. Masya Allah. Sedih saya, sumpah saya sedih. Miris saya, ya Allah. Lama-lama ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kok dijadikan gedibel sama orang-orang yang mengaku bernasab. Kalau masih ada yang meyakini kiai takut kualat sama Habib-Habib yang modelnya seperti itu, biarkan, izinkan saya, para ulama, para kiai, biar saya yang kualat menghadapi macam Habib-Habib seperti itu. Ya, berarti nggak usah ikut-ikutan. Para ulama, para kiai dinistakan begitu saja, direndahkan begitu saja. Dah, biar kami. Para ulama, para kiai, biar dengar lagi, saya setelkan lagi.